Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pertemuan yang ketiga, yaitu berkenaan tentang pengembangan sosial dan emosional. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang konsep dari perkembangan emosi. Tapi poin utamanya adalah tentang faktor penghambat serta tahapan-tahapan terjadinya emosi itu seperti apa. Teman-teman menyaksikan video pembelajaran yang akan saya mengajak teman-teman semua untuk memahami mengapa emosi itu terjadi. Perkembangan emosi merupakan perkembangan yang mengarah pada kegiatan mengenal, mengekspresikan, dan memberikan reaksi emosional seperti marah, bahagia, senang, sedih, dan sebagainya. Lalu mengapa kecerdasan emosi anak perlu dikembangkan? Ada yang bisa menjawab mengapa kecerdasan emosi anak perlu kita kembangkan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kecerdasan emosi anak perlu dikembangkan? Sangat penting sekali bahwa kecerdasan emosi pada anak usia dini itu kita harus stimulus agar perkembangannya sesuai dengan tahapannya. Karena dengan kita bisa menstimulus perkembangan emosi anak, jadi anak bisa mengendalikan emosinya sesuai dengan situasinya. Pada dasarnya anak didik itu anak usia 0 sampai 6 tahun itu dia memiliki egosentris yang tinggi. Dengan kita menstimulus emosinya dengan cara melatih bersabar ketika mengantri, terus itu ketika bermain bersama temannya, mau menahan keinginannya untuk menguasai atau mengambil permainan yang sebenarnya dia sukai. Jadi dengan cara seperti itu kita sudah melatih emosi anak agar lebih dia bisa mengontrol. Ketika dia besar nanti perkembangannya itu sudah sesuai dengan tahapannya. Seperti itu, Ibu. Mohon maaf jika kurang. Akan kembali memiliki self-self yang perlu dikelola untuk keberhasilan hidupnya. Artinya, ketangguhan emosional diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman, sehingga anak akan siap dalam menghadapi kompleksitas kehidupan. Anak dengan EQ yang baik akan lebih mudah bersosialisasi, menyelesaikan masalah, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara itu, EQ yang rendah cenderung membuat anak sulit mengendalikan emosinya, tidak mampu untuk menjalin pertemanan, serta tidak memiliki rasa empati dan simpati kepada orang lain. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak prasekolah atau TK, bahkan hingga mampu menimbulkan gangguan yang mencemaskan para pendidik dan orang tua. Nah, faktor-faktor tersebut meliputi pengaruh keadaan individu sendiri, seperti usia, keadaan fisik, intelijensi, peran seks, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, konflik-konflik dalam proses perkembangan. Di dalam menjalani fase-fase perkembangan ini, setiap anak-anak berbeda. Ada yang dilalui dengan sukses, dan ada juga yang mengalami gangguan-gangguan atau hambatan dalam menghadapi konflik-konflik ini. Anak yang tidak dapat mengatasi konflik-konflik tersebut biasanya mengalami yang namanya gangguan-gangguan emosi. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan di sini ada dua, yaitu faktor keluarga, lingkungan keluarga, dan lingkungan tempat tinggal. Setelah kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan emosi, perlunya juga kita mengetahui bagaimana proses terjadinya emosi. Jadi proses terjadinya emosi di sini melibatkan faktor psikologis maupun faktor fisiologis. Adapun tahapan-tahapan proses terjadinya emosi menurut Lewis dan Rosenblum itu ada 5 tahapan. Yang pertama tahapan elicitors, kemudian yang kedua tahapan receptors, ketiga tahapan state, yang keempat tahapan expression, dan yang kelima adalah tahapan experience. Tahapan elicitors yaitu adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa, misalnya ada peristiwa kebakaran. Nah, peristiwa kebakaran ini sebagai stimulus munculnya emosi. Yang kedua, tahapan receptors yaitu aktivitas di pusat sistem saraf mata sebagai alat indera yang menerima rangsangan dari luar. Mata di sini berfungsi sebagai reseptor awal, kemudian disampaikan ke otak sebagai pusat sistem saraf. Yang ketiga adalah tahapan state, yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologis.
Nah, kemudian yang keempat, tahapan expression, yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang dapat diamati, seperti pada wajah, tubuh, suara, atau tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis. Nah, kemudian yang kelima adalah tahapan experience, yaitu persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya, seperti rasa takut, stres, terkejut, dan ngeri. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk memaksimalkan perkembangan emosi anak sejak dini adalah menjamin kebutuhan dasar secara layak dan memadai. Kemudian, menyediakan waktu khusus untuk berkomunikasi dan mewujudkan kasih sayang, serta memberikan dukungan sosial dan mendorong anak melakukan aktivitas tanpa merasa takut berbuat salah. Saya Bu, mungkin mau bertanya. Misalkan seperti ini Bu, anak ini lagi bangun tidur, wajar kan bangun tidur tuh mungkin rewel atau bagaimana gitu. Biasanya kalau contohnya ya ponakan saya umurnya setahun mau 2 tahun, bulan depan setahun lagi, bulan depan sudah 2 tahun lah istilahnya. Nah terus dia ini bangun tidur, namanya masih rewel atau bagaimana, dia tantrum tuh ya agak cukup lama, bingung lah mau apa, tapi kan namanya dia biasanya nunjuk atau bagaimana dengan bahasanya dia. Itu kita membiarkan saja dia menangis sampai berhenti atau kita memberikan sesuatu yang dia suka, misalkan kita kasih es krim baru dia diam, itu boleh seperti itu atau bagaimana Bu caranya? Oke, itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari teman-teman ada yang mau menjawab? Saya pernah sebagai ibu, bukan pernah ya, saya sebagai ibu. Yang jelas ketika anak itu bangun tidur, pastinya anak itu perlu disayang gitu kan. Ya, kadang juga namanya orang tua muda gitu, emosinya sama anaknya itu malah menjadi sebagai orang tua bukannya anak gitu kan. Jadi istilahnya sebagai orang tua muda tuh rasanya itu emosinya tuh lebih tinggi dari anak, jadi rasa embongnya tuh kurang gitu kan. Jadi kalau misalkan anak bangun tidur disayang-sayang, aduh dicium-cium pastinya kan gitu kan, cium kanan kiri meskipun baunya masih kecil tuh baunya harumnya tuh beda sama yang udah dewasa kan gitu. Jadi ya itu yang pertama, kita sayang-sayang dulu, anak tuh kita manja-manja, pasti dia bisa ngerti. Kalau udah dia ngelengket bisa dilepas, baru kita ajak. Nah, adek mau kemana? Sudah bangun tidur gitu. Katanya mau ke kamar mandi atau gimana, baru kita ganti pampasnya. Jadi kan semuanya lega. Yang jelas hati seorang ibu tuh harus ikhlas dulu gitu ngerjakannya. Kadang kan hati itu kadang sebagai orang tua tuh nggak ikhlas, maunya aduh anak ini mau cepat kerjaan di dapur ada, ini ada, nah gitu. Jadi salah satu fokuskan dulu ke anak gitu, untuk acara ke dapur nanti dulu. Jadi anak tuh hatinya senang, orang tua juga senang, seperti itu Ibu. Oke, sip. Terus bagaimana dengan Mbak Kartini? Sama seperti Bu Rina Bu, biasanya saya peluk dulu, saya cium dulu, sudah dia senyum, buka mata, sudah senang. Nah, ini terus jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita kali ini adalah ketika ingin mau mengembangkan kecerdasan emosional anak, maka yang perlu kita lakukan adalah selain kita mengetahui sebab akibat dari mengapa anak mengeluarkan emosi tersebut, baik itu emosi marah, sedih, dan sebagainya, emosi negatif, maka yang selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah memahami dari kondisi anak itu sendiri. Kemudian memfokuskan diri kita kepada diri anak. Ya, tadi sudah yang disampaikan Mbak Nina dengan Mbak Kartini, bahwa hal-hal yang kita lakukan ketika anak-anak emosinya ke arah negatif ya, merengek, menangis dan sebagainya, yaitu kita memfokuskan diri kita ke kebutuhan anak. Apa kebutuhan anak? Yaitu kasih sayang. Ketika anak sudah merasa disayangi, anak merasa aman, nyaman kepada kita, dengan keberadaan kita, maka disitulah kita dengan mudah memberikan informasi baru atau mengarahkan hal-hal yang ingin kita arahkan. Ini anak mau dibawa kemana? Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita memberikan waktu yang khusus untuk anak, mencurahkan antara ibu dan anak bagaimana, antara ayah dan anak bagaimana. Jadi kita berikan waktu luang, di mana waktu luang itu kita khususkan untuk mencurahkan rasa kasih sayang kita terhadap anak. Kita curahkan, kita manfaatkan untuk memahami keberadaan anak. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita membebaskan anak atau mengarahkan membebaskan anak untuk melakukan hal-hal yang dia sukai tanpa membuat si anak merasa bersalah atau merasa takut. Namun hal tersebut tetap harus ada yang namanya batasan-batasan. Bagaimana batasannya? Kemudian makanya di sini
adanya batasan-batasan itu pastinya kita juga sebagai orang tua harus mau atau harus mampu, harus senantiasa untuk memfasilitasi, senantiasa untuk memotivasi dan senantiasa untuk memantau perkembangan anak. Insya Allah ketika tahapan-tahapan tersebut kita lakukan, maka anak-anak akan bertumbuh dan kembang menjadi pribadi yang bagus, emosinya bagus. Ketika emosi bagus, insya Allah pribadinya juga akan bagus. Oke, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.